Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kemal, NIM 2104221 mata kuliah Ilmu Politik yang diampu oleh Bapak Hidayatul Fajri SAP MPA. Kali ini saya akan membahas tentang trias politika. Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah daerah teritorial yang sah, yang mana di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para rakyatnya. Kekuasaan yang sah artinya bahwa pemerintahan yang berdaulat adalah merupakan representasi dari seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah disepakati bahwa rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili, dan mengurus urusan pemerintahan. Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering dikenal dengan istilah trias politika, di mana trias politika berasal dari bahasa Yunani, tri yang berarti tiga, as yang berarti poros atau pusat, dan politika yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari trias politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah pembuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama ada legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator, yang berarti jika lembaga ini dijalankan oleh DPR, DPD, dan MPR. Legislatif adalah wakil rakyat sebagai pembuat undang-undang dan kebijakan. Legislatif berkembang dengan fungsi penyelidikan dan kontrol atas kinerja eksekutif. Legislatif merupakan agen dalam sistem politik sebagai pembawa mandat dari prinsipal. Legislatif merupakan representasi dari demokrasi perwakilan. Legislatif merupakan checks balance atas kekuasaan eksekutif. Kedua, eksekutif. Eksekutif berasal dari bahasa Latin executivus, yang berarti melakukan atau melaksanakan. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif di negara demokratis. Badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara, seperti raja atau presiden. Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai menteri sipil dan pegawai negeri sipil dan militer. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan dipilih olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan dipilih olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam arti luas, kepala negara, pemerintahan, pegawai pemerintah, birokrasi dengan tugas penegakan hukum atau aturan, menginisiasi kebijakan, serta melakukan hubungan internasional dalam arti sempit sebagai simbol persatuan negara serta penyedia kepemimpinan dalam sistem politik. Eksekutif lebih banyak terekspos di dalam acara seremonial, rapat dengan legislatif, membuka acara atau menerima tamu negara atau duta besar, menandatangani dokumen resmi. Tipe lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yakni satu monarki herediter, yakni pemerintahan yang kepala negaranya dipilih berdasarkan keturunan. Contohnya adalah Inggris dengan dipilihnya kepala negara dari keluarga kerajaan. Dua, monarki
terpilih adalah kepala negara, biasanya presiden yang dipimpin oleh badan legislatif ataupun lembaga pemilihan. Sistem lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yakni satu sistem pemerintahan parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh presiden. Namun, kepala negara di sini hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat. 2. Sistem pemerintahan presidensial. Kepala pemerintahan dan kepala negara keduanya dipegang oleh presiden. 3. Yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugasnya mengawal jalannya undang-undang. Selain itu, lembaga yudikatif juga menjaga peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yudikatif merupakan hal yang berhubungan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan. Dengan kata lain, yudikatif berhubungan dengan badan yang mengadili lembaga-lembaga mengadili. Lembaga-lembaga yudikatif ada MA, MK, KY yang memiliki tugasnya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi penonton. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.